Hasil Brunei vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022, Pesta Gol 0-7, Garuda pimpin klasemen grup A. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap diulang. Brunei Darussalam harus mengakui kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 0-7 pada hasil Piala AFF 2022 Grup A di Stadion Kuala Lumpur, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, sore WIB. Kemenangan Pesta Gol Timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam diciptakan oleh Syahrian Abimanyu, 20, Dendi Sulistiawan, 41, Egy Maulana, 59, Ilyas Pasojevic, 60, Ramadan Sananta, 68, Mark Klok, 86, dan Yakob Sayuri, 90+2. Atas hasil ini, Timnas Indonesia berhak membawa pulang 3 poin dan melesat ke puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Timnas Indonesia memimpin klasemen grup A Piala AFF 2022 dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda pun membuka asa lolos semifinal. Adapun Brunei yang menderita kekalahan harus menerima nasibnya semakin terpuruk di posisi dasar klasemen. Bahkan ini menghatrik kekalahan Brunei di Piala AFF 2022. Dengan demikian, pasukan Mario Rivera tidak bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Jalannya pertandingan, Timnas Indonesia langsung memainkan skema menyerang sejak pengadil lapangan memulai pertandingan grup A Piala AFF 2022. Serangan Timnas Indonesia mengandalkan lebar lapangan dan kecepatan Sadil Ramdhani yang bergerak di sisi kiri. Hampir saja pertahanan Timnas Indonesia kebobolan gol setelah pelanggaran Rizky Ridho menghasilkan tendangan bebas. Kesempatan tendangan bebas pada menit 9 gagal dimanfaatkan Brunei menjadi gol karena mampu digagalkan kiper Timnas Indonesia. Brunei harus kehilangan sang bek Mo Hamir setelah berbenturan dengan pemain Timnas Indonesia. Hamir tidak bisa melanjutkan laga karena cedera sehingga digantikan Yura Yunus pada menit 14. Tak berselang lama, Spaso coba mengejar umpan jauh dari rekannya yang mengarah ke dalam kotak penalti. Usaha Spaso kalah cepat dengan kiper Brunei yang datang memeluk bola. Memasuki menit 18, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Serangan Timnas Indonesia akhirnya membuahkan gol pembuka ke gawang Brunei pada menit 20. Berawal dari serangan cepat yang mengarah ke Spaso di dalam kotak penalti. Striker Bali United berhasil melakukan keeping di depan dua pemain Brunei yang mengawalnya. Spaso lantas membelakangi gawang dan melihat pergerakan Syahrian Abimanyu yang berada di batas kotak penalti. Bola pun diumpan kepada Syahrian yang menyambutnya dengan tembakan kaki kiri. Tendangan pemain Persija Jakarta itu mampu masuk ke pojok gawang kiri gawang Brunei. Skor pun berubah 0-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Pertahanan Timnas Indonesia langsung mendapatkan respon setelah mencetak gol pembuka. Brunei mendapatkan hadiah tendangan bebas yang berakhir dengan tendangan pojok. Untungnya skema tendangan pojok ini tidak membahayakan gawang Nadeo Agrawinata. Pasukan Sintayong hampir saja menggandakan keunggulannya andai tendangan first time Dendi Sulistiawan tidak melambung ke atas. Menit 30, Sadil mengandalkan akselerasinya untuk menembus masuk pertahanan Brunei. Sadil berhasil melewati beberapa pemain lawan dan langsung berhadapan dengan kiper Brunei yang bergerak menghadangnya. Situasi one-on-one ini gagal dimenangkan Haim Nyaring yang memblokir tendangan Sadil. Bola pun keluar lapangan dan menghasilkan tendangan pojok yang tidak membahayakan pertahanan Brunei. Menit 33, Timnas Indonesia dihadiahi tendangan bebas setelah Dendi Sulistiawan kalah duel dari pemain lawan. Sadil yang melaju sebagai eksekutor tendangan bebas mengarahkan bola ke pojok kanan gawang. Peluang Sadil itu hanya membentur tiang bawah kanan dan bola keluar menghasilkan tendangan gawang. Petaka menghampiri Brunei saat gelandangnya Ali Jufri dihukum kartu kuning kedua. Ali Jufri mendapatkan kartu kuning pertama pada menit 23, sedangkan hukuman kartu merah diberikan menit 38. Penyebab Ali di kartu merah tak lain menghentikan lari Sadil yang mendekati tengah kotak penalti. Timnas Indonesia juga mendapatkan tendangan bebas namun tidak membuahkan gol. Menit 41, Timnas Indonesia mampu menggandakan keunggulannya setelah Dendi Sulistiawan memanfaatkan kemelut di pertahanan lawan. Gol Dendi sekaligus menutup babak pertama dengan skor 0-2 untuk keunggulan Timnas Indonesia atas Brunei. Selepas turun minum, Timnas Indonesia tidak mengendurkan serangannya. Anak asuh Sintayong terus memburu gol ketiganya karena sang lawan kalah jumlah pemain. Tepatnya menit 59, Egy Maulana yang berada di dalam kotak penalti membuat gol lewat kepalanya. Egy menyambut umpan Edo dengan kepalanya sambil terjatuh untuk membawa timnas Indonesia unggul 0-3.
Berselang 1 menit, Ilija Spasojevic tak ingin kalah dalam menyematkan namanya di papan skor. Spaso mencetak gol melalui back heel berkat meneruskan umpan mendatar Asnawi. Skor pun kini 0-4 untuk keunggulan timnas Indonesia. Memasuki menit 63, Sintayong melakukan 3 pergantian pemain. Asnawi, Egy dan Spaso keluar untuk diisi oleh Yakob Sayuri, Witan Sulaiman hingga Ramadan Sananta. Witan yang baru berapa menit di lapangan hampir saja mencetak gol andai tendangannya tidak membentur tiang kiri. Pemain pengganti lainnya Ramadan justru mampu membawa timnas Indonesia semakin unggul 0-5 lewat umpan Sayuri. Penghujung laga, Mark Locke yang baru masuk 6 menit mencetak gol ke-6 timnas Indonesia pada menit 86. Sementara Yakob Sayuri menjadi penutup kemenangan timnas Indonesia dengan golnya ke gawang Brunei. Gol Sayuri membawa timnas Indonesia menang 0-7 di hadapan Brunei.